بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang ngembang dari kita, kemudian atas segala kemudahan di dalam menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ngembang kita petunjuk di atas Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngembang kita petunjuk di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menjadi hujjah, ini ijari pembelaan ta kelak di hari kiamat tatkala Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya hidayah yang berupa taufik lekan Allah Azza wa Jal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala ngembang petunjuk bagi aija imil yang dah siapa yang ia kehendaki. Wa yudillu man yasha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang ia kehendaki. Rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini ada hidayah yang bentuknya adalah berupa bimbingan, berupa pengajaran. Nenek bagian lekan usaha anta untuk mencari kebaikan tersebut. Ya tak kanggo gin sekedar rukat tatkala ya na baulekku gawe iya yu bagus no ba ya tang kehendakin no. Allah ya dah milih yang kita jari dengan bagus wah. Ini salah. Karena ada hidayah yang berupa hidayatul irsyad, yang merupakan bagian lekan usaha anta untuk mencari taufik tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya sekali lagi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita telah menyampaikan kebaikan kemudian berusaha untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala selalu kita harapkan ngembang kita petunjuk, kemudian kemudahan di dalam menunaikan taufik yang kita
jalani tersebut. Taufik yang benar, taufik di atas sunnah, taufik di atas Al-Quran, taufik baulik tak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan beberapa hadis yang masih membahas tentang hukum ruqyah, jampi, jimat, le apa, senggeger. Masih ada sisa 3 hadis. Wa an Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu marfu'an, hadis ini secara marfu', man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ayyaija, inggantung sesuatu atau menggantungkan benda pada badannya, baik dikalungkan pakai benang, pin, tekenang dan yang lainnya, digantungkan pada apa? Pintu, ya, jadi penjaga toko. Wukila ilaihi, maka urusanna ginan serahang loh apa benda tersebut, ginna serahang urusan oleh Allah Subhanahu wa taala timpak benda tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan ketika apa? Ketika pelupa, gantung ya sesuatu yang diyakini bau menolak mudarat, lupa apa? Tulak apa? Lah, lupa tanggantung gitu nono. Tulak. Kenapa? Karena urusan ta diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Akhirnya apa? Tidak memiliki ketenangan. Coba yang ada pin keyakinan ta di hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan manfaat, hanya Allah Subhanahu wa taala mampu nolak mudarat, tenang kita kembe-kembe. Setelah toko Nuwah kunci impe bagus, ya, rolling door atau pintu harmonina bagus, kemudian kuncinya bagus, tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus nenek, ya. Namun kunci ya penganga nginang terus, sekedar apa? Oh, arak wah nih amat narak orang ini. Coba kaya tidak bisa. Ini namanya apa? Tawakul, bukan tawakkul. Tawakul nenek tawakal, yaitu nyerahang urusan timba Allah yang disertai dengan usaha. Berdua pe sampi pengeseng taliang pe bagus, kemudian barana rapat gembok, ya, nenek usaha, tawakal disertai dengan usaha, ini baik. Selanjutnya apa? La qaddarallah, ilang lekna ba nunuja urusan Allah, ya. Namun nengka lui ita tawakul, yang mana sekedar gitu ba mon nasib tagin ita rezeki na sampini ni jak ba ita ho mon ya rezeki taja bayakna ya na bau mesti. Akhirnya apa? Ya nulak entaliang, ya nulak entolok pin barana, kemudian nulak barayang, arak barana lagu yang nulak gembok, hilang lekna baka. Nenerna tawakul, tidak ada usaha. Tawakul no tahu nungkulang lek ta. Ini salah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya
Ayaijai menaruh sesuatu, menggantungkan sesuatu pada badan atau pada hartanya yang lain, pada rumah, kendaraan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkan, menyerahkan urusannya pada suatu atau benda tersebut. المعنى الإجمالي للحديث هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة. Beliau hafizahullah ta'ala, hadisnya ini adalah hadis yang sangat pendek namun faedahnya sangat banyak. Yukhbiruhu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man iltafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila shay'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-darra aw daf'a ad-darri. Beliau mengatakan ayaija malingang atina, malingkan hatinya. Be maksudnya malingkan hatinya, atina ini Allah injaga ita dan ini ada selain Allah Subhanahu wa taala, atau secara menyeluruh. Au fi'lihi, atau dengan pekerjaan. Mana dengan pekerjaan yang membuat gantung-gantungan seperti tadi? Dengan pekerjaan. Au bihi majami'an, atau kedua-duanya, pekerjaan, hati. Yarju minhu an-naf'a au daf'a ad-darri, yang dimana pekerjaan nono atau keyakinan nono dengan harapan akan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Wakalahu Allah ila dhalika syai'ul ladzi ta'allaqahu, maka Allah Subhanahu wa taala ngenang ita, ngenang urusan ta, nyerahang urusan ta timpa benda tersebut. Yang benda-benda ini adalah benda yang lemah, ya, benda-benda yang lemah, makhluk yang lemah. Jangankan pin benda mati, pin ita hidup sama manusia, menggantungkan urusan tak pada makhluk yang masih hidup, tetap ini adalah suatu kelemahan, karena sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu, dan manfaat serta mudarat nono adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Rahimani wa rahimakumullah. Faman ta'allaka billahi kafahu, barang siapa inggantungang urusanna timba Allah, cukup Allah yang akan menolongnya, cukup Allah ilindungin ita. Lagu apa? Serahang urusan ta timba Allah. Kafahu, Allah Subhanahu wa ta'ala nyukupang urusan ta. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala nyukupang dunia enta. Dengan syarat apa? Tawakal timpa Allah. Biar tawakal, harus tagantungang urusan ta kepada Allah dan serahkan baik buruknya kepada Allah, disertai dengan usaha. Kak tak kalah marak tawakal kedit no. Kedit sugul akan kesebuna, ya, dia keluar untuk cari makan. Arak kia lapar, ada kelaparan, ya narak kedit ini terdata raskin, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya pada serahang urusan pada timpa Allah haqqa tawakkuli, dengan tawakal benar, itu tawakal, mana berusaha kemudian menyerahkan urusan kepada Allah, nenek orang tawakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kalian rezeki. Mara Allah ngembang burung nono rezeki, taqdu khimasan, lemak-lemak kosong kendukina, wa taruhu bitana, lagu
ule tulak timpak kesebuna dalam keadaan perut kenyang, arak pepanganti ngangna untuk anakna. Tawakal burung nih. Entah kalah kena kali tawakal burung no. Kita memiliki akal. Ya, kedit kedok no nara akalna. Benar akalna. Apa-apa peka nyumpa ya, tetap nangedokin wah. Ya. Namun setelah dia kenyang pergi. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, karena becian tawakal marak tawakal burung tersebut. Yang di mana? Figi tak manuk no. Kali nara teluk enggak usah olas, telu olas. Apalagi arak manuk-manuk ki jenis-jenis lain no. Lui sarana teluk. Lagu ketika nar teluk no, kemudian nanetes ya nawah bingung kumbe kesarangku gini nyampannya ilui nene lagu kumbe ibu-ibu beruna sai anak terakhir wah nenek kuranak bro sai terus belanja siwah jelu henah puluh jak masih 2 yu 2 kali na datang bakwat bebeak nenek baru na 2 kali siu 2 yu wah kuat wah dekon lihat manuk ini sekian ya anaknya ya nawah bingung untuk apa rezeki anak-anaknya ini. Coba tak berpikir kita sekarang manusia ngembang akal Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai untuk berfikir, kemudian mencari ide-ide untuk usaha. Sekian banyak usaha ibauta lakuang. I melebihi usaha lekan burung nenek. Sekedar namanya sugul ya lekan barana. Setelah nono apa? Antahnya nyaker. Usaha nono. Mau ia bare haba? Etak padi. Etak meni gegereng macam tedes teluk sedam ya usahanya dapat mau longa usahanya apa nyanyi nyakir usahana ya rata terus besar anak nih sawalas nih ya narak pada salah talong natiang isawalas anak manuk nenek ya narak talo hati aku jaya aku mau emas ya nara kenapa karena benar-benar tawakal nang getu coba tawakal kita istri dan anak-anak kita terjamin makanan dan kebutuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rahimani wa rahimakumullah. Wa yassara lahu kulla asirin, dan Allah Subhanahu wa taala mun tatutu tawakkal gantungang urusan tatimpa ida Allah gen mudaang segala kesusahan tah. Yakin setiap kesusahan ada kemudahan. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan kesusahan, kemudahan kesusahan. Iya, lagu apa? Kesusahan, kemudahan, kesusahan, kemudahan. Artinya apa? Pin kesusahan tanah nomun tajaga ya dengan bagus, jalani dengan sabar, kemudahannya jauh lebih belik. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, pada setiap kesusahan ada kemudahan. Sai kesusahan kemudahan nalui. Ini maksudnya. Ya ke sekedar satu kesulitan sai kemudahan. Tidak. Sulit itagin sugul lekan kesulitan namun sai doang ya. Pada belik nakah. Kembali lagi sekali lagi cepat.
Kau lawang masjid tan ini. Pira balik nali awak ta, pira tinggi nali awak ta. Ita tinggi ta 1,160 cm. Meter 60. Lawang no harusna meter 65 atau sampai 2 meter. Baru namai sugol tamanta. Begitu juga besarnya. Ukuran lebarna lawang no juga harus nabelian le awak ta. Nenek gambaran terkecil kan kesusahan nenek abeci, namun kemudahannya jauh lebih besar. Luian ita fokus le ibeci no lagu. Ya narak ngeti lalu le aku ja. Aku paling susah di dunia. Hidup lo untuk paling susah. Ya. Kumbe kampung paling susah. Bajelo nenek narak nakalak le tunina. Kumbe terbian. Bayi terbian ja lapuan. Berdahal terbian ja wah. Nengkal lema anu ya pemasi tengah hari ja insyaallah arak. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang dalam satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat apa? Tidak terlihat lekan dapur-dapur istrinya yang 9 itu asap yang mengepul. Kenapa? Narak genda kelak. Ya. Jadinya rahimani wa rahimakumullah. Lihat, jaga kemudahan apa, kesulitan nono dengan cara apa? Bertawakal, serahkan, gantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa bi ghairihi wakalahu Allah ila dzalikal ghair wa khadalahu. Ayai gantungan urusan na timpa selain Allah, maka Allah akan lepas dia. Allah akan tinggalkan urusannya pada benda tersebut dan Allah akan menghinakannya. Mbe hinanta tunduk itapin benda yang tidak bisa apa-apa. Yang sama-sama kita makhluk, kedudukan ta pada makhluk. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Warawal Imam Ahmad an Ruwaifi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ruwaifi' radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Rasul rukat timpa aku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'alla al-hayatu satatulu bika, semoga kehidupanmu panjang, semoga engkau diberikan umur panjang, semoga panjang umur pe. Fa akhbirin nas, dan beritahukan orang-orang pe bada baturi lain nu. Nenengkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam timpa Ruwaifi', anna man aqada lihyatahu aw taqallada watran aw istanja bi raji'id dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Anna man aqada lihyatah, bahwasana ayai ja ingikat jenggotna, aw taqallada watran, atau ngalongang apa, tali busur, tali lekan tali busur, awistanja biraji'i dabba, biraji'i dabbatin, atau istinja ngadu kotoran hewan. Tak boleh istinja. Di antara hukum taharah nono adalah membersihkan dengan cara istinja. Apa istinja? Membersihkan diri, menyucikan diri dari hadas dengan memakai benda selain air. Pengecualiannya adalah raji'id dabbah, kotoran hewan, misal aratin sampinu guru yang kadunta masuk lekta, itu yang kita pakai istinja, maka tidak bisa, tidak boleh dan tidak sah. Au 'azmin, atau dengan memakai tulang mesti nak kanggo. Ya, fa inna Muhammadan bari'um minhu, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri lekan ita ke ya daging aku ita umat dalik Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tatkala apa? Tatkala kita memintal arak dengan mintal rambut atau memintal jenggotnya, memakai apa? Benda-benda yang diyakini pintalan atau benda yang kadu mintal nono arak manfaat, yang bisa datangkan manfaat. Coba nengkah lui dagang lek dengan sales keliling, dagang apa? Dagang teken. Mereka mengatakan apa? Dan nenek datang loh kita, tawaran apa? Nenek teken nenek wah ruqyah, teken nenek wah ruqyah. Mun pekadu ya pegin sakit. Mun pekadu ya sakit panggal pe ya pegin panggalan kena hilang. Lain dengan cara untuk melariskan kesyirikan tersebut. Hati-hati ya. Gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-watar menggunakan tali busur nuna adalah sebagai contoh pendekatan. Maka kiaskan ya ngadu tali busur nengka ngadu apa? Batu-batu manik-manik ya rangke-rangke, kemudian bentuk kalong ataupun bentuk teken atau ali-ali. Diyakini apa? Teken nenek ya gen arak balak nolak balak no. Manfaat gen datangang manfaat. Beh munaka dule pedagang genep laris jadi pengelaris. Maka ini adalah keyakinan yang termasuk keyakinan kesyirikan. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis kursi, man asyraka bi ma'iya ghairi atau man asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Ayai jai nyengkutuang aku pin ibadah, nyengkutuang aku pin dalam hal manfaat dan mudarat, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya tersebut. Ya, Allah tinggalkan kita. Allah tinggalang. Wah, ada tinggalang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bisa yang menyelamatkan. Ya nara bau nolong kita munya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan kita, maka ini adalah di antara tanda su'ul khatibah. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kita harapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita, nolong kita dengan rahmatnya. Ini yang kita harapkan. Namun tatkala kita melakukan apa? Menggantungkan urusan kita pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala gen ninggalang kita. Pendalam zikir pagi sore kita membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku ahlapuna. Ya, mohon pada Allah supaya urusan kita diperbaiki. Di sini wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan serahkan urusanku pada diriku sendiri. Tarfata ainin, walaupun kejap mata, kejap meliang gitu no, kak tangenang le Allah. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kita sekejap mata, urusan kita berantakan. Lantas tatkala doa ini membaca anta, namun apa? Masih melakukan hal-hal menggantungkan urusan pada selain Allah, pada benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ke makna nalekan doa ini lantas?
wala takilni ila nafsi. Inserahang urusan timpa ita bayak tak sanggup, mampulah dengan lagi kepada benda yang mati. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya itan ini fakir. Itan ini selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tabau berlepas diri lekan Allah. Bayangkan ketika apa? Ketika kita akan salat, ketika mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menunaikan salat, mari menuju kemenangan. Apa jawab tain dengar ya? La haula wala quwwata illa billah. Dan ini mengandung ta'alluq dan tawakal yang tinggi. Hauqalah tersebut, la haula wala quwwata, ya nara upaya, ya nara kekuatan yang aku miliki, illa billah, melainkan dengan bantuan Allah. Salat ni datang ngaji ni tidak bisa kita menghadiri kajian, datang solat berjamaah, berikutnya duduk majlis ilmu dengar kajian, illa billah, melainkan dengan bantuan Allah. Lantas pada urusan yang prinsip yang berkaitan dengan akidah, kita tidak gantungkan kepada Allah, yaitu yang berkaitan dengan manfaat dan mudarat tersebut maksudnya. Ya tak gantungan timba Allah. Apa makna lekan la haula wala quwwata illa billah? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, jadinya kita bisa hadir salat karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa waktu entah semata, bukan karena kesehatan tak doang, atau bukan karena kendaraan kita dan yang lainnya, bukan. Namun yang utama di sini adalah adanya pertolongan lekan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ita nenek ya tabau berlepas diri lekan Allah walaupun sekejap mata. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum lekan hadis ini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha as-sahaba sayatul umru hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fil liha alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha ila al-abathi biha ala wajhi yatashabbahuna fihi bil a'ajim aw bi ahli at-taraf wal muyu'ah. Beliau mengatakan di antara yang disebutkan dalam hadis ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan sahabat Ruwaifi yang panjang umurnya, di mana sahabat Ruwaifi menjumpai masa-masa orang-orang mulai menyelisihi sunnah Nabi, yaitu apa? Jenggot dipotong, kumis dipanjangkan. Ini di antara penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan u'ful liha khaliful majus. Panjangkan jenggot kalian selisihi orang Majus. Dan di antara sunnah fitrah adalah qassu asyarib, yaitu menggunting kumis, wa i'fa'ul lihya, dan memanjangkan jenggot. Ini sunnahnya. Jangan kebalik, jenggot potong, kuris, buih, kemudian samet pelintir. Ini menyelisih, dan itu tasyabbuh dengan orang-orang Majus. Rahimani wa rahimakumullah. أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابه أو يلبسونها دوابهم.
atau mereka mencoreng, mengotori akidah tauhid dengan cara apa? Dengan cara menggunakan wasail asyirkiyah, marak, gelang ataupun anting dan yang lainnya yang diyakini ada manfaat dan mudaratnya, atau menggantungkannya pada kendaraan-kendaraan mereka atau pada binatang-binatang mereka. Maka ini adalah merusak akidah tauhid. Fa'awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabahu ayyuballighal ummata anna nabiyahu yatabarra' mimman yaf'alu syai'an min dhalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas nyuruh sahabat untuk apa? Untuk mengabarkan kepada umat anti tajauin ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri ini sekali lagi tanda su'ul khatimah dan tidak ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada syafaat bagi pelaku syirik. Tidak ada syafaat bagi pelaku kebidahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian dua hadis yang berkaitan dengan larangan untuk menaruh atau menggantungkan hukum menggantungkan kalung dan yang sejenisnya, ataupun hukum jampian yang tidak syar'i yang mengandung syirik. Kemudian begitu juga hukum azimat dan senggeger, ya. Maka semuanya ini adalah perbuatan syirik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita akan hal-hal tersebut. Silakan azan.